Hai semua, kembali lagi di channel aku, Na Official. Di video kali ini bukan ngebahas tentang tips keuangan, bukan ngebahas tentang tips menabung juga. Tapi kalau teman-teman yang udah sering ngikutin video aku, kalau di penghujung tahun ini waktunya kita untuk apa? Yaitu ya ini untuk waktunya kita evaluasi goals di tahun 2022, apa aja yang udah tercapai, apa aja yang belum tercapai. So teman-teman tonton video aku sampai habis ya. Tadi di lembaran pertama aku ada menuliskan kata-kata afirmasi supaya aku mendapat banyak keberkahan di tahun 2022, dan alhamdulillahnya pada kenyataannya di tahun 2022 memang banyak banget keberkahan yang aku terima. Nah, di sini masuk ke lembar berikutnya, yaitu adalah isi poin goals aku di tahun 2022. Ternyata di sini ada sampai 8 goals, teman-teman. Banyak juga ternyata aku buat goals di tahun 2022. Kayaknya mungkin kalau ngikutin hati, goals itu bahkan lebih banyak karena keinginanku yang ingin aku capai itu lebih banyak lagi, tapi 8 ini aja belum tentu semuanya tercapai. Makanya di sini kita yuk temenin teman-teman buat aku lakuin evaluasi apa aja yang udah kecapai, apa aja yang enggak, apa aja yang kira-kira nanti di tahun berikutnya nih aku bakal masukin lagi nih cocoknya kayak gitu. Nah, di sini untuk goals yang pertama yaitu bebas finansial. Ketika aku nuliskan ini di dalam benakku itu aku nggak ada punya level atau target bebas finansial yang ku anggap itu seperti apa. Jadi aku jujur menjalani tahun 2022 ini di dalam pikiran aku rada bingung bebas finansial tuh gimana sih. Mungkin nanti next aku akan bahas jabarin bebas finansial ini kategorinya apa aja supaya kita ini punya target di mana di titik kita ini udah merasa bebas, bukan yang bener-bener bebas yang terlalu tinggi levelnya kayak gitu, karena kita harus capai di 1 tingkat, 2 tingkat, 3 tingkat supaya targetnya itu ada ya. Karena aku pernah juga bikin video tentang kalau kita pengen bikin suatu tujuan, bikinlah tujuan yang itu masih bisa kita gapai supaya nggak bikin kita kecewa karena kita terlalu sulit menggapainya kayak gitu. Nah, sama halnya di bebas finansial ini, aku dulunya berpikir aku pengen pokoknya bebas finansial, bisa beli apa aja yang aku mau, beli ini itu, beli mobil, beli rumah, cash atau apapun itu. Ternyata no, itu mungkin untuk diri aku pribadi itu terlalu masih agak sedikit berat untuk aku capai. Mungkin masih bisa aku capai tapi mungkin tidak dalam waktu dekat ini, tapi mungkin bagi sebagian orang di luar sana itu hal yang sangat mudah. Jadi aku menentukan takaran yang aku buat. Nah, di sini di angka pertama yang bebas finansial aku anggap masih setengah terasa bebas karena di titik sekarang ini aku udah bisa yang belanja-belanja yang masih aku tetap ngelihat harga tapi nggak mesti yang murah banget. Tapi ya itu tadi, aku juga dengan catatan bebas finansialku ini bukan artinya aku belanja sepuasnya tanpa memikirkan hal-hal yang jauh lebih penting ya. Jadi aku anggap aku baru setengah, karena kayak jajan-jajan receh aku masih oke lah, nggak perlu mikir-mikir, nggak kayak dulu kayak aku harus hemat banget nih kayak gini. Uang jajanku per bulan juga udah bisa mulai aku tingkatin kayak gitu. Lalu untuk yang kedua, sholat 5 waktu setiap hari. Alhamdulillah di tahun 2022 ini lebih banyak terjalankan 5 waktunya daripada tidak. Jadi aku anggap di sini ya itu tercapai udah, karena lebih dari 70% udah bisa aku jalani karena memang itu bagian kewajiban dari aku sebagai umat muslim. Lalu untuk goals yang ketiga nih, punya tabungan 50 juta. Jujur kalau untuk sekarang di rekening pribadi itu belum nyampe segitu, makanya di sini aku masih bikin minus 10 juta karena memang kalau di total-total nggak sampai segitu semua. Tapi mungkin kalau aku tambahkan dengan aset-aset seperti emas atau seperti handphone yang bertambah kayak gitu karena buat pekerjaan. Tapi mungkin kalau handphone nggak masuk investasi ya, atau motor karena dia nilainya menurun. Nah, untuk emas kalau misalkan aku tambahkan dengan uang di tabungan itu udah nyampe mungkin sekitar 50 jutaan punya tabungan. Sebetulnya ini bisa dianggap goalsnya tercapai, tapi karena di sini aku mindsetnya untuk nominal cash yang aku pegang, jadi yang untuk emas itu aku kesampingkan dulu. Jadi di sini aku tulis tetap minus 10 juta. Jadi di sini jatuhnya aku anggap setengah goals juga deh kecapai.
Selanjutnya untuk goals yang keempat, yaitu punya penghasilan 10 juta per bulan. Jujur kadang aku tuh ada bisa dapat penghasilan segitu ketika afiliasiku rame, tapi itu nggak setiap bulan. Jadi aku anggap memang aku belum ada di posisi punya penghasilan 10 juta setiap bulan, karena itu bukan penghasilanku rutin gitu. Karena di dalam goals ini aku anggapnya aku pengennya rutin. Jadi ketika aku ada sampingan dari YouTube, dari afiliasi ataupun dari gaji, nah itu kalau di total bisa jadi 10 juta, tapi tidak setiap bulan. Nah, makanya di sini aku tulis masih minus 3 sampai 4 juta, karena rutin aku dapatnya setiap bulan itu bisa sekitar di angka 6 sampai 7 kayak gitu ya, teman-teman ya. Jadi ya lagi-lagi goals yang keempat ini tercapainya ya aku anggap separuh lagi, nggak apa-apa. Yang penting bukan sama sekali nggak kecapai. Aku nyemangatin diri sendiri gitu ya teman-teman ya, mohon maaf. Selanjutnya untuk goals yang kelima yaitu bisa trading dan profit konsisten. Wah, ini udah bener-bener aku lupain karena memang kejadian yang kasus kemarin tentang trading-tradingan itu. Jadi aku bener-bener udah gak ada pelajari lagi tentang trading ataupun saham itu. Aku lebih mempelajari ke reksadana aja. Jadi ini goals yang aku anggap nol besar, nggak akan aku anggap dia. Jadi aku anggap ini gagal, nggak masalah karena memang udah nggak mungkin aku pelajari lagi. Jadi aku lebih memilih yang lain-lain aja. Karena kemarin ketika aku belum tahu itu ternyata nggak boleh. Aku sempat kepikiran, tapi ternyata itu tidak boleh. Untungnya aku belum terjun sama sekali, baru belajar aja. Lalu untuk goals yang keenam yaitu punya usaha dan gak merantau lagi. Jujur kalau usaha, aku punya usaha itu lepas adopsi kucing. Tapi aku belum menganggap dia usahaku yang pure setiap bulan aku punya penghasilan, karena memang penghasilannya gak setiap bulan, karena aku basicnya lepas adop juga karena aku pelihara dan memang aku sangat sayang. Jadi bukan aku jadiin bisnis yang bener-bener bisnis kayak gitu. Nah, jadi ini aku anggap juga masih setengah aja tercapainya karena juga posisinya aku masih merantau. Kemungkinan nanti di awal tahun atau sebelum lebaran atau setelah lebaran baru aku pulang lagi ke Samarinda. Jadi di goals yang keenam itu udah nggak aku masukkan semuanya, jadi aku anggap setengah aja. Untuk goals yang ketujuh, merit di tahun ini ya tidak tercapai, tapi mungkin ada planning di tahun depan. Semoga aja dimudahkan jalannya, semoga aja bisa terrealisasi. Karena memang mengingat usia juga udah sangat matang, bahkan melebihin matang. Jadi memang ya mungkin harus segera merit. Semoga aja di tahun depan ada jalannya untuk bisa merit. Jadi mungkin nanti di tahun 2023 goals merit ini akan tetap aku masukin, supaya dia semoga bisa menjadi goals yang aku capai di tahun 2023. Amin. Untuk goals yang ke-8 atau yang terakhir yaitu aku mau punya 10k subscriber YouTube dan followers TikTok. Nah, di sini untuk YouTube di saat aku bikin video ini udah di angka 9.700 lebih. Maybe mungkin di akhir bulan ini mungkin bisa mencapai sampai 10.000, semoga aja. Atau mentok-mentok kayaknya sih biasanya kurang 100 kalau hitunganku, tapi aku nggak tahu ya, tetap aku pengennya 10.000. Semoga aja ada jalannya, atau tiba-tiba YouTube baik banget nih bisa ngerekomendasiin video aku. Bisa jadi video yang bisa mencapai 10k subscriber, yang bikin mendapatkan subscriber banyak dan penonton juga yang banyak. Nah, kalau untuk TikTok sekarang udah malah aku mencapai 2 kali lipatnya lebih, alhamdulillah. Nah, dari situlah aku banyak mendapatkan penghasilan sampingan. Jadi berkahku di tahun ini tuh dimulai di bulan September sampai Desember ini malah makin luar biasa, tawaran-tawaran berdatangan. Tapi mungkin aku nggak share TikTok aku apa di sini karena itu TikTok untuk kucing-kucing aku. Jadi aku memang membedakan kegiatanku di keuangan dengan kegiatanku untuk pelihara kucing. Itu aku bikin 2 hal yang berbeda, tidak aku sangkut pautkan. Nah, jadi di sini di samping kertasnya ini aku tulis 3 goals, yaitu 3 goals terrealisasi, goals yang setengah terrealisasi, dan goals yang gagal.
Ternyata goals yang terrealisasi cuma satu, teman-teman. Sedih banget. Ternyata yang betul-betul full terrealisasi cuma satu. Lalu goals yang setengah terrealisasi itu ada 5, yaitu bebas finansial, punya tabungan, punya penghasilan 10 juta, punya usaha, dan punya subscriber juga followers. Lalu untuk goals yang gagal itu ada 2 yang benar-benar nggak tercapai. Yang satu memang yang tentang trading, yang aku anggap aku gagal, but it's okay, tetap happy walaupun tidak semua tercapai. Besar harapan semoga di tahun 2023 aku bisa capai semua goals-goals yang udah aku buat ini. Bahkan mungkin aku akan pilah-pilah mana yang lebih mungkin tercapai, dan aku akan tambahkan goals-goals baru yang semoga aja bisa aku capai juga, ya minimal setengahnya juga nggak masalah kayak gitu. Nah, untuk teman-teman semua gimana? Apakah udah pada ngevaluasi nih goals-goalsnya? Kira-kira udah pada kecapai yang mana-mana aja? Karena goals ini bukan cuma sebagai pemantik diri kita supaya kita lebih semangat, tapi juga sebagai afirmasi supaya kita bisa tercapai, supaya jadi doa baik bagi diri kita sendiri untuk masa depan kita, ya kan? Nah, mungkin teman-teman video aku tentang goals kali ini aku sudahi sampai di sini, dan nanti aku bakal bikin juga untuk goals di tahun 2023 tapi dengan video yang terpisah. Teman-teman juga jangan lupa bikin goals di tahun 2023. Jangan patah semangat juga, misalkan lihat goals 2022-nya banyak yang gak kecapai, santai aja. Yang penting ini sebagai doa baik dan kita udah berusaha semaksimal mungkin, kan Tuhan yang menentukan. Jadi biarlah semesta yang menentukan semuanya. Pokoknya jangan pernah capek untuk berpikir positif dan berprasangka baik kepada Tuhan, dan juga berpikir positif untuk diri kita sendiri. Makasih buat teman-teman yang udah nonton video aku sampai habis, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.